5 pesawat angkut militer paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si5. Salah satu komponen penting dalam militer sebuah negara adalah pesawat angkut. Tanpa adanya pesawat jenis ini, misi-misi pengiriman pasukan, senjata, medis, ataupun kargo lainnya akan sangat sulit dilakukan. Itulah kenapa banyak negara yang selalu memperbaharui kelengkapan pesawat angkut mereka. Contohnya Indonesia yang belum lama ini telah menerima pesawat C-130J Super Hercules untuk TNI Angkatan Udara. Nah, walaupun begitu, faktanya masih banyak negara yang masih mengoperasikan pesawat angkut yang sudah cukup berumur, khususnya di kawasan Asia Tenggara, bahkan termasuk Indonesia sendiri. Berikut 5 pesawat angkut paling tua yang masih dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara. Kita akan urutkan berdasarkan tahun mulai diproduksinya pesawat angkut tersebut. 5. Shangxi Y-8. Dilihat dari namanya, sepertinya kamu sudah tahu nih kalau pesawat angkut ini berasal dari negara Cina. Shangxi Y-8 dibuat oleh perusahaan Tiongkok Shangxi Aircraft Corporation berdasarkan model pesawat Soviet Antonov AN-12. Pesawat yang memiliki dimensi panjang 34,02 meter ini mampu mengangkut hingga 20 ton kargo, termasuk sekitar 96 pasukan atau 82 pasukan terjun payung. Pesawat yang memiliki jarak tempuh hingga 5.615 km ini juga bisa melakukan supply drop, parachute drop, dan juga dapat berfungsi sebagai ambulans udara. Nah, Shangxi Y-8 melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 25 Desember tahun 1974. Kemudian, 7 tahun berikutnya, barulah mulai diproduksi secara massal, yakni pada tahun 1981. Walaupun sudah cukup tua, nyatanya pesawat ini masih diproduksi hingga sekarang, tentunya dengan berbagai upgrade supaya masih relevan dioperasikan oleh militer di zaman sekarang. Bahkan, tak hanya sebagai pesawat angkut, Shangxi Y-8 juga telah memiliki varian Airborne Early Warning, patroli maritim, gunship, dan anti kapal selam. Saat video ini dibuat, ada setidaknya 8 negara bermiliter yang masih mengoperasikan pesawat yang memiliki kecepatan maksimum hingga 660 km per jam ini. Negara-negara itu diantaranya adalah Cina, Kazakhstan, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Venezuela, dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara, Myanmar. Tercatat, Angkatan Udara Myanmar masih mengoperasikan sekitar 8 unit pesawat Shangxi Y-8 yang difungsikan sebagai pesawat angkut. Empat, C-212 Aviocar. Berikutnya ada pesawat angkut medium yang didesain dan dibangun oleh pabrikan asal Spanyol CASA. Pesawat yang memiliki kemampuan short take-off and landing ini diciptakan baik untuk militer maupun kegunaan sipil. Pesawat ini memiliki dimensi yang jauh lebih kecil dari pesawat sebelumnya, yakni dengan panjang 16,15 meter dan bobot kosong sekitar 3.780 kg saja. Walaupun begitu, C-212 masih mampu mengangkut kargo hingga berat 2,8 ton. Kargo ini dapat berupa 26 orang penumpang atau 25 pasukan bersenjata lengkap atau jenis kargo lainnya. Dilengkapi 2 mesin turboprop bertenaga masing-masing 671 kW, pesawat ini mampu melaju hingga kecepatan 370 km per jam dan mampu terbang sejauh 835 km dengan muatan militer penuh. C-212 mulai dikembangkan Spanyol pada akhir tahun 1960-an. Kemudian pada tanggal 26 Maret tahun 1971 berhasil melakukan penerbangan pertamanya dan langsung diproduksi secara massal di tahun yang sama. Hingga sekarang sudah ada 38 negara bermiliter yang mengoperasikan pesawat ini dan setidaknya 583 unit pesawat C-212 telah diproduksi. Tak hanya versi pesawat angkut, C-212 juga telah memiliki varian patroli maritim, angkut VIP, sipil, dan varian NC-212I yang merupakan varian tercanggih yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Ya, Indonesia dalam hal ini PT DI juga ikut memproduksi pesawat ini. Tepatnya sejak tahun 1975, PT DI telah memperoleh persyaratan dengan CASA untuk memproduksi pesawat C-212 di bawah lisensi.
Sudah ada setidaknya 100 unit pesawat C-212 yang diproduksi oleh PT DI, kebanyakan untuk TNI, namun ada juga yang diekspor ke berbagai negara lainnya. Nah, di Asia Tenggara, C-212 dioperasikan oleh Indonesia sebanyak 32 unit, Filipina sebanyak 8 unit, Thailand sebanyak 2 unit, dan Vietnam sebanyak 5 unit, di mana 2 unit diantaranya dioperasikan oleh Coast Guard Vietnam. 3. Antonov AN-26. Telah diproduksi setidaknya sebanyak 1.403 unit. Pesawat angkut tua yang satu ini merupakan hasil mahakarya pabrikan Uni Soviet Antonov yang bermarkas di kota Kiev, Ukraina. Antonov AN-26 dikembangkan dari pesawat Antonov AN-24 dengan menggunakan sebagian besar badan pesawat AN-24, sehingga pesawat ini memiliki sayap cantilever yang tinggi dan mesin turboprop ganda berkekuatan masing-masing 2103 kW. Dengan mesin ini, Antonov AN-24 mampu terbang dengan kecepatan jelajah hingga 440 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 1100 km dengan maksimum kapasitas muatan. Bicara muatan, pesawat ini mampu mengangkut kargo hingga 5,5 ton dan bisa juga membawa hingga 40 orang penumpang. Pesawat yang memiliki dimensi panjang 23,8 meter ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 21 Mei tahun 1969, sekaligus mulai diproduksi di tahun yang sama hingga tahun 1986. Itu artinya pesawat ini sudah tidak diproduksi lagi, kecuali varian produksi dari Cina. Ya, walaupun sudah tidak diproduksi lagi, masih ada setidaknya 25 negara bermiliter yang masih setia menggunakan pesawat ini untuk mendukung operasi militer mereka. Negara-negara ini termasuk Ukraina, Cina, bahkan Rusia. Sementara di Asia Tenggara, tercatat ada satu negara yang masih mengoperasikan pesawat Antonov AN-26, yaitu Laos. Angkatan Udara Laos masih mengoperasikan setidaknya satu unit pesawat ini. Selain Laos, Angkatan Udara Kamboja dan Vietnam sebenarnya juga pernah mengoperasikan pesawat ini, namun sayang telah dipensiunkan dan diganti dengan pesawat angkut yang lebih muda. Dua, Fokker F-27. Dikenal dengan nama Friendship, kali ini ada pesawat angkut yang awalnya diciptakan sebagai pesawat airliner yang berfungsi untuk mengangkut kargo dan penumpang sipil. Namun seiring perkembangannya, pesawat ini juga digunakan untuk angkut militer setelah mengalami berbagai modifikasi. Versi militer ini memiliki nama Troopship dan mampu mengangkut hingga 60 pasukan bersenjata lengkap. F-27 dikembangkan oleh perusahaan dirgantara asal Belanda, Fokker, pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk menghasilkan penerus yang mumpuni dari pesawat bertenaga mesin piston sebelumnya. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 24 November tahun 1955, kemudian diproduksi secara massal hingga tahun 1987. Dalam rentang jarak tersebut, F-27 telah diproduksi sebanyak sekitar 586 unit dan telah melalang buana baik untuk sipil maupun militer di lebih dari 50 negara di dunia. Dari segi dimensi, pesawat ini memiliki panjang 25,06 meter, bentang sayap 29 meter, tinggi 8,71 meter, dan bobot kosong sekitar 11.000 kg. Dilengkapi dua mesin turboprop yang bertenaga masing-masing 1678 kW, F-27 mampu terbang sejauh 2.600 km dengan kecepatan jelajah mencapai 460 km per jam. Nah, di Asia Tenggara, untuk penggunaan militer, ada 3 negara yang masih mengoperasikan pesawat ini hingga sekarang. Pertama, ada Angkatan Udara Myanmar yang diperkirakan masih mengoperasikan sekitar 2-4 unit F-27. Kedua, ada Angkatan Udara Negara Filipina yang diperkirakan masih mengoperasikan pesawat ini sebanyak 2 unit. Dan yang terakhir ada Angkatan Laut Thailand yang mengoperasikan 3 unit F-27 yang mana satu diantaranya dioperasikan sebagai pesawat patroli maritim. Selain ketiga negara tadi, Indonesia juga pernah mengoperasikan pesawat ini loh.
Tepatnya pada tahun 1975 dan 1976, TNI Angkatan Udara membeli 8 unit pesawat Fokker F-27 yang difungsikan untuk mengangkut personel, barang, dan untuk membantu bencana alam. Namun, mulai tahun 2012, satu persatu pesawat F-27 milik TNI AU mulai dipensiunkan dan tentunya digantikan dengan pesawat angkut yang lebih baru. Oh iya, kamu masih bisa melihat pesawat F-27 milik TNI Angkatan Udara di Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. 1. C-130 Hercules. Terakhir, tentu saja ada pesawat legendaris C-130 Hercules yang sepertinya makin tua makin jadi nih. Pesawat angkut taktis besutan perusahaan asal Amerika Lockheed Martin ini bahkan telah menjadi angkatan udara taktis utama bagi banyak pasukan militer di seluruh dunia sampai hari ini. Hal ini tak lepas dari kemampuannya yang memang luar biasa. C-130 Hercules mampu menggunakan landasan pacu yang tidak siap untuk lepas landas dan mendarat. Selain itu, tak hanya sebagai pesawat angkut pasukan, medevac, dan kargo, pesawat ini juga bisa dioperasikan sebagai pesawat pencarian dan penyelamatan, dukungan penelitian ilmiah, pengintaian cuaca, pengisian bahan bakar di udara, patroli maritim, pemadam kebakaran di udara, dan gunship. Jadi, sudah berapa tua sih sebenarnya pesawat ini? Dikembangkan pada awal tahun 1950-an, C-130 Hercules melakukan debut penerbangan pertamanya pada tanggal 23 Agustus tahun 1954, sekitar 70 tahun yang lalu. Kemudian pesawat ini langsung diproduksi massal hingga sekarang, walaupun memang yang diproduksi sekarang adalah varian-varian yang lebih baru. Dilengkapi 4 mesin turboprop bertenaga masing-masing 3.420 kW, membuat pesawat ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 590 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 3.800 km dengan muatan penuh. Dengan dimensi panjang hampir 30 meter, C-130 Hercules mampu mengangkut muatan hingga berat 19 ton. Dapat berupa pasukan, palet militer, pasien, kendaraan tempur, dan jenis kargo lainnya, tergantung jenis misi yang diemban. Nah, tercatat pada tahun 2015 sudah lebih dari 2.500 unit pesawat C-130 Hercules yang telah diproduksi dan telah melalang buana di berbagai operasi militer seperti Perang Vietnam, Perang Falkland, berbagai operasi di Timur Tengah, dan masih banyak lagi. Hingga sekarang pun ada setidaknya 60 negara yang masih menggunakan pesawat ini. 5 diantaranya merupakan negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, bahkan Singapura. Angkatan Udara Thailand diperkirakan masih mengoperasikan sekitar 12 unit pesawat C-130 Hercules. Angkatan Udara Filipina sekitar 4 unit, Angkatan Udara Singapura sekitar 9 unit, dan Angkatan Udara Malaysia sekitar 14 unit. Sementara TNI Angkatan Udara tercatat saat ini masih mengoperasikan sebanyak 24 unit pesawat C-130 Hercules. Ini di luar varian Super Hercules ya. Jadi, itulah dia 5 pesawat angkut militer paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara menurut Silima. Nah, kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.